Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dini Ramadan dengan NIM 1208021349 dari kelas 5E Agroteknologi. Baiklah, di sini saya akan membawakan materi tentang kultur anter. Nah, apa itu kultur anter? Kultur anter adalah teknik di mana antera yang sedang berkembang pada tahap yang tepat atau kuncup bunga yang belum terbuka, ditumbuhkan pada media kultur yang tepat, lingkungan yang terkontrol, dan aseptik, hingga tumbuh menjadi kalus atau embrio dan tanaman utuh melalui proses organogenesis dan embryogenesis. Adapun keuntungan dari kultur anter, yaitu yang pertama, memperpendek siklus pemulihan dengan diperoleh homozigositas secara cepat. Kemudian yang kedua, menambahkan efisiensi seleksi. Dan yang ketiga, memperluas variabilitas genetik melalui produksi varietas gemetoklonal. Dan keempat, gen resesif terekspresi lebih cepat. Nah, untuk kelemahan dari kultur anter ini yaitu kecilnya presentasi regenerasi, albino, dan tidak semua genotip responsif terhadap kultur anter. Nah, untuk kultur anter ini biasanya digunakan untuk memproduksi tanaman haploid dan tanaman double haploid atau haploid ganda. Haploid yaitu jumlah kromosom gamet N yang bisa saja ekovalen dengan X. Untuk aplikasinya, yang pertama, memproduksi tanaman homozigius secara cepat melalui penggandaan kromosom. Yang kedua, memangkas waktu 6-10 tahun dalam pengembangan varietas baru. Yang ketiga, galur rekombinan homozygosis dapat dikembangkan dalam satu generasi. Dan yang keempat, seleksi sifat resesif pada galur rekombinan lebih efisiensi karena tidak tertutupi oleh efek alel dominan. Adapun prinsip dasar kultur anter. Yang pertama, produksi tanaman haploid memanfaatkan totipotensi mikrospora. Dan kedua, dalam proses ini, perkembangan normal dan fungsi sel polen menjadi gamet jantan dihentikan dan dialihkan secara paksa ke jalur metabolisme baru, yang berguna untuk pembelahan sel vegetatif. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan kultur anter. Yang pertama, ada genotipi donor. Genotipi tanaman donor berperan penting dalam menentukan frekuensi produksi polen. Yang kedua, dinding anter, di mana dinding kepala sari menyediakan makanan dalam perkembangan serbuk sari terisolasi dari sejumlah spesies. Ada laporan bahwa glutamin atau dikombinasikan dengan serin dan myoinositol dapat menghentikan faktor dinding antera untuk kultur terisolasi. Yang ketiga, ada medium kultur, di mana media kultur antera bervariasi sesuai genotipe dan kemungkinan umur antera serta kondisi di mana tanaman donor ditanam. Penambahan arang aktif ke dalam medium telah merangsang induksi androgenesis. Zat besi atau Fp dalam medium memainkan peran yang sangat penting untuk induksi haploid. Ekstrak kentang, santan, dan zat pengatur tumbuh seperti auksin dan sitokinin digunakan untuk kultur antera dan serbuk sari. Dan yang keempat, ada zat pengatur tumbuh. Dan yang terakhir, ada tahap perkembangan anter. Nah, tahap perkembangan anter itu ada dibagi dua, yaitu pertama anter stage atau tahapan perkembangan polen, di mana mikrospore atau polen haruslah berada pada fase perkembangan gametik ke sprofitik. Kemudian, sel yang paling responsif untuk membentuk embrio haploid adalah sel pada tahap tetrat atau 4 sel, hingga hanya melewati mitosis pertama pada polen. Kemudian, dalam beberapa kasus, polen lebih responsif ketika dikultur pada tahap mikrospora yang tidak berinti. Dan yang terakhir, antera pada beberapa spesies memberikan respons terbaik serbuk sari pada mitosis pertama, atau setelah melewati mitosis pertama. Kemudian ada pengaruh suhu. Suhu meningkatkan frekuensi induksi androgenesis mikrospora, yang dimana perlakuan suhu rendah pada anter atau kuncup bunga meningkatkan pembentukan haploid. Yang kedua, suhu rendah mempengaruhi seperti pembuburan mikrotubulus, penurunan asam abisat, sehingga meningkatkan rasio embryogenesis pada serbuk sari. Nah, adapun pentingnya dari kultur anter ini yaitu digunakan sebagai basic research di bidang yang pertama, studi sitogenetik atau ilmu yang mempelajari kromosom. Yang kedua, studi genetik rekombinan pada tanaman. Yang ketiga, sebagai model pada studi differentiation dan perkembangan dari single cell menjadi organisme sempurna. Yang keempat, mempelajari faktor-faktor yang mengontrol embryogenesis polen pada tanaman. Dan yang terakhir yang kelima, pembentukan double haploid yang homozygous dan fertil.